ada yang masih belum. Mari kita pujikan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Bapak Ibu bisa di unmute dulu, di mute dulu. Yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
Ya, Bapak Ibu, biarlah lagu tadi. Ya, Bapak, biarlah lagu tadi mengingatkan kita dan meyakinkan kita bahwa di dalam segala perkara, segala masalah yang kita hadapi, ada kehendak Tuhan di sana. Kehendak Tuhan yang baik, yang senantiasa membawa kita kepada kebaikannya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai seminar kali ini, ya seminar lewat Zoom, mari kita berdoa. Ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap persekutuan, setiap pertemuan yang saling mendoakan, saling menguatkan, setiap sharing tentang apapun yang membuat kami semakin mengerti tentang segala hal, khususnya pandemi corona yang sampai saat ini masih kami alami. Biarlah Zoom meeting ini membuat kami semakin mengenal corona, membuat kami semakin mampu menjaga diri, terlindungi dan tidak terpapar virus corona. Kami serahkan Zoom meeting kali ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan ke Mas Galih gitu atau gimana? Mari Mas Galih. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Ya, pada kali ini memang saya ingin sharing tentang COVID. Saya kemarin WA WhatsApp dengan Pak Patmo. Saya sharing tentang bahayanya COVID itu kayak gimana. Karena memang bukan hanya teori saja, tapi saya ngalamin sendiri. Saya kena COVID bagaimana? Saya cerita dulu Pak ya. Iya. Saya cerita dulu. Saya 10 Desember saya kena COVID. 10 Desember 2020 saya kena COVID. Kebetulan memang demam tinggi saya sampai suhunya 40 bahkan 41. Tapi saya memang merasa demam biasa saja. Saya minum paracetamol biasa kan. Terus mulai anosmia. Udah gitu. Terus saya cek PCR saya. PCR memang positif. CT value-nya harus diperhatikan Pak Fatmo. CT value. Itu kalau di bawah 30 berarti sudah mengarah ke infeksius. Dan saya CT value-nya sempat 22. Nah, saturasi masih 95. Saya merasa nggak apa-apa, udah ngapain saya isoman aja nggak usah di rumah sakit, tapi tiba-tiba ke rumah sakit. Dan itu saya memang memberitahu keluarga saya, Bapak Ibu mungkin khawatir ya, tapi saya udah no comment, saya fokus sama sakit saya. Saya nggak hubungi siapa-siapa, itu saya pun saya juga nggak ngasih kabar sama sekali, karena satu hari pas dirawat saya tiba-tiba sesak. Semuanya serba tiba-tiba sesak, saturasi saya turun dari 95 atau 93. Udah gitu, jam 1 pagi seberang kamar saya itu dokter dari Pati. Usia 40 tahun tanpa komorbid dan dia tidak obesitas, tidak gemuk. Nah, itu dia sudah dirawat kurang lebih 2 minggu, terus setelah itu dibawa ke ICU karena sesak. Makin menurun saturasi sampai 60 dia. Nah, mulai sesak itu saya terus terang nggak bisa tidur saya. Karena saya fokus ke nafas saya. Akhirnya ada 2 pilihan nih.
Saya memang nggak bisa bernafas dan saya juga lapar, tapi saya nggak mau makan. Kalau saya fokus makan, berarti saya tetap sesek bahkan bertambah sesak. Saya pikiran saya gitu. Udah. Terus saya fokus ke nafas saya. Saya makan, itu aja saya. Saya nggak makan nasi, belas nggak makan nasi karena memang nggak bisa untuk makan. Udah. Saturasi makin turun sampai sekitar 86-83. Nah, posisi memang sudah tahu semuanya, pasti posisi prone udah tahu ya, posisi berbaring, tengkurap gitu ya. Terus setelah itu saya memang fokuskan ke nafas saya. Jadi saya kayak orang tenggelam gitu. Pakai nasal kanul, saya saturasi 93, 90-an, dilepas saya 83. Hampir sampai mau masuk HCU, bukan ICU ya, HCU, tapi saya antisipasi supaya nggak dulu lah. Walaupun saya untuk kencing ke kamar mandi pun saya nggak kuat, jalan pun nggak, ganti baju pun saya nggak kuat. Ya udah saya kencing pakai spot. Nah, kita puji Tuhan saya melampaui semuanya itu. Bukan terus saya jadi merasa kuat, merasa hebat, saya bisa melawan COVID, bukan. Tapi memang benar COVID itu memang ada. Tapi juga jangan terlalu parno, jangan terlalu takut, dan jangan menuduh sekitar kita. Oh ini, misalnya nih saya habis ketemu sama Pak Patmo, misalnya, oh badannya gerbesi, oh ini mesti karena Mas Galin ini nular ini gitu. Ya jangan seperti itu juga. Tetap kita hargai sekitar kita. Yang penting imun kita bagaimana, pola pikir kita gimana. Karena COVID ini nyerangnya ke ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh itu bukan hanya dari faktor pola makan, tapi juga dari stres kita. Kalau kita semakin stres, makin ngedrop kita. Itu aja singkat cerita pengalaman saya saat COVID. Mungkin bisa di-share PowerPoint-nya, Pak. Kita lihat videonya. Ini yang ada di Rumah Sakit Dr. Puardi, Surakarta. Mungkin di Semarang lebih parah daripada di Solo. Tapi saya hanya share yang di tempat saya kerja. Putus-putus ya Pak Patmo ya. Dan kita tidak rumah sakit kami di Surakarta tidak menolak pasien COVID. Jadi kita menerima dari seluruh rujukan. Mungkin bisa kita mulai, Pak. Slide. Nah, apa itu COVID-19? Dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kasus pertama pasti kita tahu dari Wuhan, RRT dari Desember 2019. Mau sampai kapan ini? Kalau misalnya kita tidak menerapkan prokes, ini akan terus-terusan mungkin sampai 2-3 tahun ke depan. Tapi ini bukan prediksi saya, bukan. Tapi ini kalau misalnya tidak ada kesadaran dari kita, akan semakin parah nanti varian. Nama penyakitnya coronavirus disease 2019 atau kita singkat COVID-19. Nama virusnya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2.
2. Slide. Jadi ada pertanyaan, kalau disebabkan oleh virus, berarti sama dengan influenza, flu biasa gitu ya. Ada beberapa kemiripan, tetapi influenza dan COVID adalah penyakit yang berbeda. Metode penularannya yaitu sama, tapi gejalanya ada yang sama, tetapi COVID-19 lebih mematikan daripada influenza. Contoh, seperti dulu, kita belum menemukan vaksin yang tepat untuk penyakit tipoid atau penyakit tipes. Zaman dulu juga banyak yang meninggal karena tipes. Akhirnya kita sudah menemukan antibiotik, kemudian akhirnya orang yang sakit tipes bisa bertahan hidup. Demikian pula dengan COVID-19 ini, penyakit yang baru, dan ini pandemi, seluruh dunia juga merasakan juga terkena virus ini. Jadi kita masih dalam penelitian untuk terapi-terapinya. Oke, slide. Ciri-ciri gejala COVID-19, demam, biasa ya badan gergesi, kehilangan rasa atau anosmia, batuk, yang kadang disertai mual atau muntah, nyeri otot atau tubuh, badan tidak enak gitu ya, ada diarenya, mudah capek atau kelelahan, sesak nafas, atau kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, nyeri telan, hidung tersumbat atau meler, dan tentunya sakit kepala. Gejala COVID yang lain yang timbul, gastrointestinal itu di daerah lambung, di daerah saluran pencernaan, yaitu kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan diare. Perubahan kulit juga ada, mengeluarkan di gatal tangan kaki, tetapi ini tidak bisa jadi patokan. Terus ini betul kebingungan orang awam aja ya. Terus masalah mata bisa juga kita terpapar COVID dari mata, itu seperti pembesaran pembuluh darah merah, kelopak mata bengkak, penyiraman berlebihan dan peningkatan cairan. Jadi mata biasanya dalam istilahnya berebes gitu ya, berebes biru itu ya, kayak berair terus matanya. Nah, ini yang kita tidak sadari yaitu hipoksia. Ini contohnya, kita normal, saturasi itu 95 itu paling rendah. Rata-rata 99 sampai 100. Tetapi orang yang hipoksia itu di bawah 95% saturasinya. Apa itu saturasi? Saturasi itu kadar oksigen di dalam tubuh kita. Normalnya 100%. Contoh orang yang sakit, apalagi orang yang sakit parah, sakit kronis lah ya, sakit kronis terus masuk ICU, itu otomatis kaki, tangan itu dipegang dingin. Karena apa? Fokus oksigennya itu ke jantung, paru, dan otak dulu. Yang kita fokuskan seperti itu. Jadi sistem kerja tubuh, sistem metabolisme seperti itu. Bukannya terus, oh telapak kaki, telapak tangan dingin nih, sakit kronis bukan juga jadi patokan seperti bukan. Tapi semuanya dengan pemeriksaan dokter juga. Dan poin yang berikutnya itu kehilangan bau atau rasa atau kita sebut anosmia. Right? Cara penyebarannya pasti semua udah tahu ya. Dengan batuk, kita batuk tanpa menutup batuk kita atau menjauh dari teman sekitar kita, itu menularkan dengan tetesan cairan infeksi. Terus kita menggunakan tisu atau sapu tangan atau baju, itu bisa menularkan. Nah, itu kalau misalnya kita taruhkan di dekat meja, sapu tangan kita atau tisu, itu juga kuman akan bertahan di tempat tersebut. Secara nggak sadar orang lain memegang meja itu, tangan orang lain memegang meja itu, tangan tersebut juga terdapat kuman atau terdapat virus,
terus kemudian orang lain juga pegang wajah, pegang mata, hidung, mulut, akhirnya virus tersebut masuk ke dalam orang lain. Jadi virus tersebut menularkan pada orang lain. Resikonya memang terutama pada usia lebih dari 40 tahun. Sistem kekebalan tubuhnya yang rendah. Ada komorbid. Komorbid apa? Gejala penyakit penyerta. Gejala penyakit sebelum adanya COVID ini, yaitu seperti diabetes, penyakit jantung, atau kardiovaskuler, atau penyakit paru. Nah, terus apa hubungannya, Dok? Apa hubungannya, Mas? Sakit diabetes kok bisa COVID terus lebih parah daripada yang lain? Karena sistem metabolisme terganggu, karena kondisinya sudah tidak sehat dari awalnya. Jadi, metabolisme pada orang sakit lebih rendah daripada kita yang sehat, yang tanpa adanya komorbid. Right? Nah ini yang saya tadi ceritakan ya, bahwa berapa lama virus COVID ini dapat bertahan di benda-benda sekitar. Contoh, pada kertas itu bertahan 3 jam. Terus pada logam terus 4 jam. Kardus 24 jam bertahan. Kayu, pakaian, wajan, panci, gelas, uang, bahkan masker kita pun itu juga nyimpan virus kalau kita tidak penggunaannya pemakaian dengan jelas, dengan benar. Misalnya nih, kita habis keluar kemana-mana, terus masker kita lipat, yang penting kita masukin kantong, udah yang penting besok nanti kalau keluar pakai masker lagi. Itu juga salah. Karena apa? Kalau misalnya kita asal memasukkan, asal menggunakan masker, otomatis yang kita hirup itu virus juga pasti. Itu lebih parah. Oke, right? Pencegahannya cuci tangan. Biasanya kalau di tempat di area-area umum pasti sudah ada seperti wastafel darurat gitu ya. Terus setidaknya 20 detik dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Menggunakan masker, mengganti baju, atau kalau perlu mandi setelah bepergian dari luar. Itu lebih bagus. Karena virus itu akan mati dengan kita membersihkan diri dengan sabun. Hindari berjabat tangan. Yang penting sekarang udah nggak ada zamannya kita sungkem orang tua, kita pelukan, kita cium pipi, kanan kiri sudah nggak ada zaman. Untuk sementara ini tahan dulu, karena itu bisa menyebabkan penularan berlebihan, apalagi ke orang tua kita. Menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas, ya, dengan ketiak, bukan dengan telapak tangan kita. Kalau misalnya kita batuk atau bersin, tetapi dengan siku, tutup itu, ya. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala. Ini kalau misalnya kita lakukan tindakan fogging atau desinfektan pada ruangan-ruangan. Slide berikutnya. Ini tadi, menggunakan masker yang tepat, banyak pasti. Yang penting pakai masker. Maskernya, karena PDB, ya kan? Ada yang bolong, maskernya, hidungnya kelihatan, bahkan maskernya di leher. Loh mas, sesek kok mas, kalau pakai masker. Tujuan pakai masker itu kan untuk menghindari untuk supaya kita tidak terkena virus. Untuk menutupi mulut, hidung, dan dagu. Gitu. Hindari memegang masker, itu terutama masker yang area dalam, terutama area untuk menutupi mulut kita atau hidung kita. Gitu. Posisi masker pun juga jangan terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Pas untuk menutup hidung,
mulut dan dagu kita. Area yang vital seperti itu. Oke, slide. Jangan menggunakan masker yang tepat. Poin yang pertama yaitu jangan menggunakan masker yang telah rusak. Contohnya, sudah dipakai kurang lebih 3 hari, 5 hari. Nanggung mas, pakai aja sebulan gitu. Itu juga nggak bisa. Jangan hanya menutupi mulut atau hidung saja. Nah, ya kan? Area vitalnya itu menutupi area mulut, hidung, dan dagu. Jangan menggunakan masker yang longgar, itu memberikan kesempatan virus masuk ke dalam hidung kita. Jangan menyentuh sisi luar depan masker, kita hanya memegang depan tetapi pinggirnya atau talinya. Jangan meninggalkan masker pada area atau tempat yang dapat dijangkau oleh orang lain. Jadi memang masker itu memang senjata kita sebenarnya. Jadi benar-benar kita simpan, kita rawat baik-baik. Jangan menggunakan kembali masker yang telah digunakan sebelumnya, misalnya masker medis. Contohnya seperti masker bedah, ya, yang hijau itu. Saya sehari bisa 2-3 kali ganti masker. Mau cuci tangan, slide berikutnya. Tadi menggunakan sabun. Kapan saja kita mencuci tangan? Setelah kita batuk, kita memegang hidung, kita bersin, setelah bagian muka keluar, kita memegang uang, sebelum sudah makan, setelah dari toilet, memegang barang-barang di luar rumah. Sebenarnya ini hal yang lazim. Sebelum kena virus pun sebenarnya kita harus cuci tangan sebelum kita setelah kita melakukan tindakan aktivitas apapun. Oke, slide berikutnya. Peningkatan imunitas diri. Poin pertama yang penting yaitu konsumsi gizi yang seimbang. Ini bukan terus harus mahal, tidak. Kita seimbang itu tidak harus dagingnya daging sapi, daging ayam. Gizi yang seimbang, gizi yang cukup, porsi yang cukup, tidak berlebihan. Misalnya kalau kita beraktivitas banyak, beraktivitas lebih, silakan. Mau makan nasi banyak pun juga nggak ada masalah, karena akan terurai nantinya metabolisme lagi oleh tubuh kita. Tapi kalau kita kerjanya atau aktivitas tidak berlebihan, kita cukup makan nasi secukupnya. Sedikit-sedikit, tapi sering. Kita perbanyak makan buah sama sayur. Itu yang kita utamakan, kita fokuskan. Karena apa? Virus COVID itu hidup di pH yang asam. pH asam, contohnya pada daging, pada yang hewani. Kita imbangi dengan pH yang basa. Itu apa? Buah dan sayur. Jadi kalau misalnya kita bukannya terus tidak memperbolehkan makan daging atau telur, atau silakan, mau makan juga silakan. Tetapi perbanyak konsumsi buah sama sayur untuk mengimbangi supaya pH-nya yang basa lebih tinggi daripada pH yang asam. Aktivitas fisik atau senam ringan ini digunakan supaya kita berkeringat. Kita melatih paru-paru kita. Karena yang saya alami, saya tarik nafas pun tersendat saya. Pada waktu saya kena COVID, satu lagi saya dapat 86, saya benar-benar untuk nafas pun nggak leluasa. Dan itu pun pemulihannya kurang lebih sekitar 6 bulan. Bukan seminggu atau sebulan. Jadi jangan terus puji Tuhan saya setelah kena COVID negatif, saya bisa beraktivitas. Itu pun juga tidak sempurna. Belum sempurna. Minimal 6 bulan, paru-paru kita normal lagi. Istirahat cukup, suplemen vitamin, ini pun kalau misalnya kita beraktivitas lebih. Kalau misalnya contoh kayak saya sebut aja kayak Pak Parianto, Bu Parianto, yang di rumah, yang
aktivitasnya bercocok tanam di rumah. Nah, itu mungkin konsumsi suplemen vitaminnya itu tidak perlu rutin setiap hari, nggak perlu. Karena sudah diimbangi dengan poin pertama, yaitu konsumsi gizi yang seimbang. Tidak merokok, mungkin banyak asumsi, wah dengan merokok itu ngusir virus ya, itu silahkan, itu kan alibi saja ya. Tapi dengan tidak merokok itu berarti paru-paru lebih sehat lagi. Dan kita, yang poin terakhir itu mengendalikan komorbid kita. Bukan hanya fokusnya ke COVID aja, tapi komorbidnya apa? Kalau penyakit diabetes, ya udah segera ke dokter berobat untuk komorbidnya itu. Kalau saya punya tensi mas, tensi tinggi, ya sudah, itu obatin. Itu benahin dengan hidup yang sehat. Benerin. Oke, slide berikutnya. Yang dilakukan saat isolasi mandiri, itu kita memang harusnya ya memakai termometer, bukan telapak tangan kita. Oh, anakku kiamat pakai telapak tangan, ternyata demam tinggi. Yang ketiga, oximeter itu kalau perlu, memang idealnya wajib ada idealnya. Tapi kalau enggak ya, yang penting kita atur nafas kita, seenggaknya rata-rata dalam 1 menit nafas kita 16, rata-rata 12 sampai 16 kali per menit. Rata-rata bisa sampai 20 juga nggak apa-apa. 20 kali per menit. Tapi kalau berlebih dari itu berarti itu ada indikasi. Oke, slide berikutnya. Tadi dia bilang, bosen mas, bosen Pak Patmo, isolasi mandiri di rumah. Memang yang dilakukan pemerintah itu sesuai dengan protokol dari WHO. Apa isoman itu? Ya kita nggak emang benar-benar nggak kontak, kita nggak kontak dengan orang lain. Kita pakai masker, di kamar terpisah, bisa juga cuci tangan. Etika batuk yaitu dengan kita batuk menggunakan siku kita. Terus berjemur 10 sampai 15 menit. Itu rata-ratanya jam 10 sampai jam 11 siang. Karena apa? Sinar UV fokusnya itu memang adanya di jam itu, bukan jam maaf, bukan jam 1 siang atau jam 11 siang. 10 sampai 15 menit saja. Itu kan gizi seimbang 3 kali sehari. Cuci alat makan sendiri setelah selesai digunakan. Pisahkan cucian kotor dengan anggota keluarga lain. Ini kalau misalnya kita positif, tetapi tidak bergejala. Oke, slide berikutnya. Ini kalau yang isoman, kalau penelitian dulu itu kita menggunakan oseltamivir dan azitromisin. Tapi sekarang oseltamivir tidak lagi direkomendasikan sebagai terapi rutin yang gejala ringan atau yang sedang isolasi mandiri. Oseltamivir hanya direkomendasikan untuk diberikan pada pasien COVID-19 yang juga terinfeksi virus influenza. Itu baru dokter nanti memberikan oseltamivir, itu obat antivirus. Azitromisin, antibiotik nih ya, tidak lagi direkomendasikan. Hanya direkomendasikan pada pasien COVID bila ada kecurigaan koinfeksi atau ada infeksi sekunder. Ini dari medisnya. Berikutnya, obatnya apa? Yang harus ada sedia di rumah, ya kita sedia aja paracetamol, obat panas, vitamin C, vitamin D, zinc, itu semua ada di Redoxon, seperti itu kan. Simple obatnya. Obat lain harus mengikuti saran dokter. Jangan berobat sendiri. Oke, slide berikutnya. Berapa lama isolasi? Kalau tanpa gejala, 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Gejala ringan, 10 hari sejak timbul gejala dengan minimal 3 hari bebas gejala. Waspadai tanda-tanda pneumonia yaitu sesak, paru-parunya kotor ya, itu demam, indikasinya itu demam, batuk, sesak, nafasnya cepat. Ini tadi saya bilang kurang lebih minimal 20 kali per menit nafasnya. Ini frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit. Dan saturasi oksigen kurang dari 93.
harus segera bawa ke rumah sakit. Oke, slide berikutnya. Vaksin. Ada dilema. Ada vaksin seperti ini. Vaksin memang tidak 100% mencegah penularan COVID. Masih perlu penerapan prokes. Namun, vaksin mengurangi resiko tertular COVID dan mengurangi resiko timbul gejala berat apabila tertular dan mengurangi kemungkinan harus dirawat atau masuk ICU. Ini mereknya Sinovac dan AstraZeneca. Slide berikutnya. Tadi saya jelaskan, olahraga itu tujuannya untuk mengeluarkan keringat. Slide. Nih, komen netizen yang saya kutip di Facebook, di sosmed gitu kan. Kakakku yang juga insopan dan tidak minum obat-obat dari dokter bisa sembuh. Itu sebenarnya orang yang nggak ngerti, wis ora usah ke dokter wae gak apa-apa. Sebenarnya memang benar nggak usah ke dokter pun juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa kalau nggak ada gejala. Karena apa? Virus itu akan mati sendiri. Self-limiting disease itu kurang lebih 7 hari dia di tubuh kita, kalau misalnya imun kita kuat, dia akan mati sendiri, punah sendiri. Jadi nggak usah minum obat pun nggak ada masalah. Positif tapi nggak ada bergejala, nggak ada masalah nggak minum obat. Tapi karena kekurang pengetahuan dari medis dan kearoganannya, kira berkoar-koar seperti ini yang bikin orang yang nggak paham makin menentang adanya COVID. Dan yang kedua, hanya berbagi pengalaman saja, sembuh dari COVID tanpa obat-obatan dikasih dokter. Yang awalnya hanya meriang, hilang penciuman dan indera perasa, tapi malah makin drop semenjak pertama kali minum obat yang diberikan oleh dokter. Yang menurut kami belum, menurut kami terlalu keras untuk orang-orang yang sudah berumur. Semenjak saat itu kita stop konsumsi obat tersebut, makan teratur, minum air putih dan hanya konsumsi jahe merah dan vitamin. Terutama vitamin D. Alhamdulillah setelah seminggu menjalani isolasi mandiri, keluarga yang terpapar COVID sudah pulih. Ini ada benernya dan ada salahnya. Kita ambil benernya, makan teratur, benar. Minum air putih, benar. Mau konsumsi jahe merah, mau konsumsi wedang uwu, rempah-rempah, silakan. Nggak ada masalah. Yang penting kan untuk angkat-angkat badan, untuk ketahanan tubuh kita nggak ada masalah. Tapi poinnya itu, poin yang keliru, poin yang salah, yaitu semenjak pertama kali minum obat diberikan oleh dokter, terlalu keras. Ya, terus yang awalnya hanya hilang, belum Mbak? Slide sebelumnya, ini kita masih bahas ini. Bahwa poin ini slide yang tadi kok, ya udah stop dulu, udah tahan dulu. Nah, poin ini sebenarnya apa yang kita yang poin yang kedua itu seperti yang poin yang pertama. Kita nggak usah minum obat pun kalau misalnya kita sehat, kita tidak bergejala, silakan, itu nggak ada masalah. Nggak usah minum obat dokter pun juga nggak ada masalah. Terus poin yang ketiga, sudah vaksin, kok bisa kena COVID. Contoh realita teman saya, sudah vaksin 2 kali, dia kena COVID, PCR, dengan CT value 16. Tetapi dia hanya anosmia, sesak ringan saja. Biasanya, kalau rata-rata dulu pada tahun 2020 sebelum ada vaksin, itu CT value 16 itu sudah pasti indikasi masuk ICU. Itu sudah pasti. CT value itu patokan dari PCR, kalau misalnya 30 itu masih aman. Positif tapi 35 ke atas, itu boleh membawa dengan orang tetapi jaga jarak. Gitu. Oke, ini ada video lagi, slide berikutnya Pak Patmo. Ini yang ada di Rumah Sakit Muardi. Kondisi terakhir di Rumah Sakit Muardi.
masih sama di rumah sakit sekitarnya. Langsung aja slide berikutnya, kedua slide. Make a better place for you and for me. Change the world, make it a better place for you and for me. Tempat tenda darurat COVID. To share the ways that are equal. Kurang lebih sehari 90 pasien Make a yang better kita terima di for rumah you sakit keluarga. and for me. For the living, for the living, make a better place. If you care enough for Ya, presentasi dari saya cukup sekian. Ada yang mau sharing, ada yang mau tanyakan, silakan. Dokter, mau tanya ini. Gimana Bu Rika? Maaf tadi terlambat ya dokter. Saya sambil ngencot ini karena saran dokter itu kan harus mengembalikan metabolisme dengan berolahraga ya dokter. Nah, saya tutup kamera aja ya. Begini, Galih, dokter Galih. Kami Gak usah pakai dokter. penyintas COVID nih. Nah, untuk kemungkinan bisa tertular lagi itu bagaimana dokter? Apakah seperti yang belum kena sama sekali atau ada persentase lebih kecil atau bagaimana dokter? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua untuk anak-anak dokter. Kebetulan teman saya itu habis melahirkan di Telogorjo itu dia negatif kan, semua kan sudah sudah dites segala ya, masuknya harus negatif, keluarnya malah positif. Nah itu untuk bayinya itu selain ASI itu perlu diberi vitamin atau bagaimana dokter? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, poin pertama, kalau misalnya kita sudah kena COVID, terus jangan kita berbangga diri, saya mantan COVID, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terpapar lagi, itu justru lebih parah. Nantinya akan lebih parah nanti. Karena paru-paru kita pasti kotor. Itu nggak mungkin, nggak kemungkinan. Makanya kemarin saya sharing, 10 Desember saya kena COVID. Saya puji Tuhan, saya dicek lagi PCR itu bulan Juli, bulan Mei, akhir Mei, saya positif lagi saya. Saya sudah prepare saya. Ini pasti lebih parah lah, nggak mungkin nggak. Ternyata saya OTG, saya kok dicek positif hari Senin, saya cek lagi hari Rabu, saya negatif. Oh berarti saya sudah 14 hari saya sudah melaluinya. Saya OTG saya. Ya puji Tuhan banget. Walaupun saya sudah langsung siap tempur saya sudah langsung ke apotek, saya sudah beli obat-obatan buat saya ready untuk ngadepin COVID ini. Tapi saya sudah negatif ya udah. Puji Tuhan saya yang konsumsi vitamin aja. Nah, terus kalau untuk bayi ya cukup ASI, karena ASI kan memang kandungannya memang luar biasa buat bayi itu. Itu udah ASI aja. Nggak ada untuk vitamin, nggak ada. Berarti untuk ibunya kan diberi obat itu dokter karena ibunya positif. Itu apakah mempengaruhi ASI-nya atau bagaimana ya dokter itu ya seperti itu ya? Enggak lah, nggak ada. Nggak ada ya? Enggak, itu untuk ketahanan tubuh ibunya aja. Apalagi kan ibunya kan udah capek kan, udah lelah kan untuk terus ngelahirin dan fokusnya untuk nafasnya juga. Terus untuk yang pertama itu apakah
dari organ tubuh itu pasti terserang ya, kayak ada bekas-bekas virusnya atau tidak sesempurna sebelum COVID begitu ya dokter? Entah itu paru kita atau jantung kita atau bagaimana dokter kalau seperti itu? Kalau sebagai penyintas COVID. Contoh kayak misalnya kita ada teman atau anggota keluarga kita yang sakit TBC. Kita keluarga yang sakit TBC yang batuk kronis, batuk lama gitu ya. Terus sudah pengobatan selama tahun 2 tahun, dinyatakan sembuh. Itu baru dinyatakan sembuh, tapi kuman itu tidak mati. Tapi kuman itu sifatnya dorman, yaitu tidur. Dia akan tidur di tempat yang lembab, itu TBC. Dia akan kambuh lagi kalau misalnya gaya hidupnya Dibangunkan tidak ada begitu masalah. kumannya itu ya? Itu akan meluas lagi. Sama seperti virus itu. Dia akan bangkit lagi, imun kita ngedrop, kita stres. Gitu. Oh, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Terima kasih Pak Moderator. Iya, baik. Ya, ada lagi yang bertanya, mumpung Dokter Galih masih di Zoom kita. Tanya dok, Stella dok. Oh iya, mari Stella. Nggak usah pakai dokter aja, sebut nama aja. Gak apa-apa lah ya. Dok, aku tanya, maaf tadi sebelumnya aku terlambat 20 menit joinnya. Cuman aku pingin, maaf kalau sudah di-sharingkan di awal tadi ya, mengenai airborne itu, penularannya itu katanya kan lewat airborne ya dok, yang sekarang ya dok ya. Nah itu tuh sebenarnya misal virus melayang-layang itu apakah bisa dari tetangga nyampe ke rumah kita gitu dok? Kita kalau di tempat umum gimana Stella? Ada kalau misalnya kita tempat umum nih ya, duduk itu diberi jarak sekitar 1 meter kan? Iya betul. Idealnya memang penularannya sekitar 1-2 meter. Itu otomatis udah mati ya berarti ya? Dia ketahanan virusnya cuman misal 5 menit gitu di udara udah mati atau gimana sih? Kalau masalah itu saya tidak tahu ya, saya kan nggak mempelajari virus itu. Tapi setahu saya, itu memang jarak sampai 2 meter itu udah nggak nyampe ke kita sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi maksudnya misal gini nih, tetangga sebelah kan misal positif. Nah, sebaiknya kita tuh tutup pintu terus atau gimana gitu loh. Kadang kan kita takut ya. Terus akhirnya ditutup pintu terus jadinya kan malah sirkulasinya kurang bagus juga kan. Itu. Jangankan tetanggamu, Stella, di Solo aja itu yang ada positif langsung digaris polisi coba. Bayangin. Rumah yang isoman itu nggak ngenes gitu. Itu justru harus kita rangkul. Dalam tanda kutip kita rangkul gimana? Itu butuh perhatian khusus, butuh perhatian kita semua. Kita sumbang makanan. Kemarin Jogo Tonggo loh dokter, waktu saya kemarin. Gimana? Jogo Tonggo Semarang bagus. Nah, ya kan? Nah, nggak apa-apa itu. Karena ada juga yang parno kan, akhirnya dikucilkan gitu. Itu salah besar itu. Itu harus kita rangkul, kita kasih makan, gitu. Kita perhatiin gitu. Terus dok satu lagi dok, menurut dokter dan teman-teman ya yang lebih mengetahui mengenai virus ini, kira-kira dengan masyarakat Indonesia yang kondisinya seperti ini akan berapa lama lagi sih kondisi pandemi ini selesai? Oh, itu urusannya Kemenkes itu, bukan saya itu. Itu urusannya WHO. Jadi yang penting kesadaran kita, logika aja Stella, logika aja. Kemarin aja Eropa habis pesta bola kan nggak pakai masker semua. Iya betul bisa? itu. Nah, udah itu aja. Tergantung kitanya sebenarnya. Katanya mereka itu apa vaksinnya yang vaksin apa tuh yang apa gitu katanya yang bisa langsung mati gitu. Itu nanti urusannya Jokowi aja Pak Jokowi. Tapi berarti di waktu pesta bola kemarin di sana sebenarnya masih ada virusnya atau udah nggak ada sih? Aku juga pas nonton bola kemarin loh, kok bisa ya nggak pakai nggak pakai masker semua gitu loh. Nah kalau mau bahas seperti itu, kita contoh dengan judul Singapura sahabat dengan COVID, kan? Karena tergantung kitanya sebenarnya. Kita
awam yang nggak ngerti apa-apa tentang kesehatan dipaksa untuk mengerti dan menjalankan tentang kesehatan. "Ih, ngopo toh nganggo masker? Ngopo toh kok harus cuci tangan terus ngopo?" Pasti gitu. Pasti ada aja orang kayak gitu, males ah, habis pulang belanja, habis habis ngeronda, langsung tidur, ngeloni anaknya, ya kan, kayak gitu kan. Nah, terus ngopo, aku ya sehat-sehat aja, pasti ada orang masih banyak orang seperti itu, dipaksa untuk tentang kesehatan. Akhirnya ya menolak kayak gitu. Apalagi dengan adanya PPKM seperti ini kan, kondisi makin rumit aja. Kita mau beli makan malam aja udah nggak bisa sekarang. Nah, pada sepi kan, tutup semua kan, banyak yang kehilangan pekerjaan juga. Ya dilema juga pemerintah sebenarnya. Oh, iya iya iya, Dok. Thank you, Dok. Yuk. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi dari siapa? Mari Bapak Ibu, Ya, Pak Pak. Karyanto, Bu Surya, Bu Heri. Pak Patmo, saya Oh, Bu Nani, Bu Iskia, mari Mbak Bu. saya mau tanya sama Dokter Galih ya. Dokter, kemarin kan memang ada keluarga saya yang positif ya, maksudnya kena gitu loh ya. Nah, itu kan tadi setelah Mbak Rika bertanya, kemungkinan kita bisa kena lagi gitu ya. Nah, itu untuk antisipasi itu kita sebaiknya kalau sudah sehat itu selain makan seimbang, apakah kita juga butuh untuk konsumsi misalnya vitamin seperti yang dokter bilang tadi kayak vitamin C apa-apa gitu ya. Itu kira-kira sampai berapa lama ya? Terus yang kedua, kalau hasil PCR-nya tadi dokter bilang kalau 35 kita masih jaga jarak ya. Kalau setahu saya itu kalau sudah 40 katanya kan sudah bebas ya. Dan misalnya di antara 35 sampai 40 itu apa masih bisa gitu. Misalnya 37 apa 38. Kalau 35 kan masih kena ya. Misalnya hasilnya 37, 38 gitu, itu apa masih bisa? Apa menularkan ke orang lain? Itu aja sekian dari saya. Terima kasih Dokter Gali. Ya, Ya, ini Bu Skia. ya. Tadi poin pertama itu, lupa saya tadi apa gimana? Kalau Kalau kena, kita sudah kena, itu kan kita selain makan seimbang, oh walaupun iya, sudah vitamin ya. dinyatakan negatif, kita tetap bisa konsumsi vitamin gitu ya. Gini, vitamin itu dibutuhkan kalau misalnya vitamin itu dibutuhkan kalau misalnya kita beraktivitas berlebihan dan kita juga makan kita juga kurang teratur, itu dibutuhkan dengan adanya vitamin itu untuk doping, dalam tanda kutip doping tubuh kita supaya imun kita tetap stabil. Tapi kalau misalnya kalau hanya bekerjanya cuci baju, jemur baju, itu ya setrika, itu nggak perlu vitamin, itu cukup, ya cukup makan, cukup perbanyak makan buah sama sayur udah cukup banget itu. Tapi kan anak saya kan gini Dok, saya kan ada yang nggak suka makan sayur, makan paling dia ya sayurnya enggak semua lah, sedikit. Itu tetap juga dikasih vitamin apa enggak? Nah, anak itu beraktivitasnya berlebihan tidak? Maksudnya berlebihan gini, aktivitas misalnya kerja itu silakan mau minum vitamin sehari Oh sekali, gitu ya. nggak ada Kalau kerja masalah, enggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam keadaan sehat, seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak ada masalah. Oh cuma enggak usah tiap hari ya. Ini Nggak kan usah memang tiap hari. ada anak saya yang satu masih diliburkan dari kantor, yang satu sudah bekerja gitu loh. Ya, kalau seperti itu, kalau diliburkan karena isoman, itu perlu vitamin, harus itu dikencengin vitaminnya. Sudah negatif ya tetap ya. Sudah negatif, fokusin dulu, kurang lebih spare, kurang lebih seminggu 2 minggu, vitamin rutinkan dulu. Gitu ya, ini sudah. Vitaminnya apa? Kalau pribadi saya sendiri, saya bukan promosi. Kalau saya konsumsinya Segafit sama L-Kana. Itu bukan saya promosi, bukan, karena kita selain vitamin, kita butuh juga mineral juga. Tapi memang lumayan mahal. Kalau standar Redoxon pun juga cukup itu sebenarnya. Oh, saya ini kemarin kan anak-anak waktu sakit saya kasih itu sampai sekarang walaupun sudah negatif ya saya sudah cek kemarin sudah 1 minggu saya tetap minum, tak kasih Bikomset gimana itu enggak apa-apa ya?
nggak ada masalah, nggak apa-apa. Iya, ya. Yang untuk itu hasil Yang PCR, poin kedua hasil PCR PCR itu. 35 itu sebenarnya Hmm. kita sudah bisa membaur dengan orang sekitar kita. Walaupun Oh gitu. dikatakan positif, tetapi dari Hmm. city value 35 itu aman banget. Oh Karena gitu. negatif itu patokannya 40 negatif 10 itu. ya. Heeh, heeh, heeh. Nah, Oh, jadi kalau mulai kita 35. waspada itu kalau di bawah 30 itu benar-benar harus isolasi mandiri itu. Oh gitu ya. Mhm. Oh gitu ya. Soalnya kemarin satu rumah itu ada yang kena satu, tapi kita karena mungkin terbawa nganu jadi terus ada yang sakit gitu, cuman ya kita berobat ke dokter lah gitu loh. Heeh. Dan Ya, pastinya tambahan lagi satu keluarga itu nggak tega. Nggak tega yang salah. Contohnya klien itu juga membaur satu kamar mandi bareng gitu kan. Loh, ya, kamar mandinya satu kok, Dok. Nggak apa-apa, satu pun juga nggak ada masalah, tapi desinfektan dulu, disemprot atau ya, gimana. ya, Itu ya, harus. ya, Itu terus misalnya ngasih makan, itu pun juga benar-benar kita harus tega sendiri, kasih makan sendiri, menjauh gitu. Kasih makan taruh di depan pintu, udah ya, gitu ambil, keluar lagi udah, itu kita harus benar-benar tega. Itu ya. kalau Memang benar-benar dikurung sayang. memang. Ya, Nggak tega, kasihan dikompres deket sama anaknya. Wow, itu salah besar. Udah salah besar, pasti nular nggak. ya, ya, puji Tuhannya kemarin anak saya itu enggak panas, cuman ya batuk gitu, cuman agak nafsu makannya kurang gitu ya. Enggak, maksudnya enggak sampai sesak lah, puji Tuhannya seperti itu. Terus kita minum obat, terus bisa agak berkurang. Nah, cuman ini kan kemarin saya kan jadi takut, terus kemarin itu minggu kemarin ya, sudah 1 minggu ini, ya sudah 1 minggu lebih, kami sekeluarga cek gitu, cek apa, tapi cuman antigen gitu ya. Puji Tuhan hasilnya kemarin negatif semua. Ini kan sudah 1 minggu lebih ini minum vitamin. Nah, berarti kalau memang nanti sudah aktivitas normal seperti biasa, nggak begitu perlu setiap hari ya berarti ya. Ya. Ya, betul. Heeh. Sudah, terima kasih Dokter Galih. Terima Ya, kasih Bu. Pak Atmo. Lanjut Iya, lagi. Bu Rizkia, terima kasih sharingnya juga ya. Mari Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya atau berbagi cerita, mari, tentang kondisi saat ini atau yang dialami. Ada Bapak Ibu? Mas Galih, Ya, Pia, mari Pia. aku mau tanya, Ya, gimana, Via? itu kalau misalnya temanku ada yang rokok nge-vape gitu bisa enggak? Apa tetap penyakitnya bisa masuk ke badannya dia atau apa gitu? Masih mute, Mas Galih. Oh iya, masih mute. Jadi rokok vape itu kan mengeluarkan asap. Walaupun rasanya itu ada ya rasa jagung bakar, rasa apa, rasa peppermint gitu kan, Iya. vape ya. Heeh. Mm-mm. Tapi itu kan nempel di paru, nggak mungkin, nggak mungkin. Untuk kemungkinan nggak itu. Gitu. Tapi Itu kalau misalnya pasti bukan iya, terus orang itu kena COVID itu nggak bisa. nggak Halo, bisa ya. ya? Iya, iya, heeh. Ya, gimana? Tapi kalau misalnya itu tetap pakai masker ya tetap orangnya tetap kok misalnya masih bandel masih nge-vape gitu gimana ya Mas Galih? Kok diberitahunya gimana? Jadi biar enggak kena penyakitnya itu loh, Mas. Pakai masker tapi nge-vape. Iya, tapi masih nge-vape gitu loh. Enggak, berarti Dibilangin ya bandel gitu loh. enggak, nge-vape-nya itu di dalam masker. Ya sesek sendiri noh. Enggak, maksudnya di luar gitu loh. Ya, tapi masih nge-vape gitu tapi. Intinya kan pakai maskernya itu ya. Kalau misalnya nge-vape tapi nge-vape sendiri nggak ada masalah. Mau ngerokok ya nggak ada masalah. Tetapi kan memang intinya itu kan kalau nge-vape, ngerokok itu kan merusak paru. Udah itu aja. Bukan Iya, masalah menular COVID, bukan. Itu salah kaprah. Jadi kalau misalnya
itu akan bikin radang paru, bronkitis. Ya itu pemicu banget loh. COVID kalau sekarang itu seseknya mudah sekali gitu. Terima kasih Dokter Galih. Iya, Iya, baik ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Patmo. Ya, mari Bu Juwitaningsih, monggo bertanya ke Japri aja, anaknya. Bu. Sehat ya. Nggak pernah Ini kontak. enggak pernah kontak ya. Ini tentang pemakaian masker tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang ini dianjurkan double masker. Itu yang benar bagaimana? Ada yang masker medis biru hijau itu, kemudian dilapisi dengan masker apa itu yang seperti KN95 atau N95, itu perlu dilapisi itu atau hanya masker medis biru itu saja? Atau masker medis dilapisi dengan masker kain? Yang benar yang mana? Atau masker Bingung. atau N saja? Saya bingung soalnya. Iya, ini pilihannya ABCDE, Bu ya. ABCDE benar semua. Mari, Dok. Intinya itu kalau saya nggak tahu persis yang benar yang mana, intinya itu kan hidung, mulut, sama dagu itu tertutup rapat gitu aja. Apalagi varian Delta itu tuh lebih parah daripada varian sebelumnya. Itu lebih sensitif. Makanya pakai masker double. Memang idealnya masker bedah pertama kali, baru masker kain. Seperti itu. Ya kalau mau beli KN95, kalau misalnya mampu beli ya nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang nggak mampu pasti kan komplain juga itu. Intinya hidung tertutup rapat udah itu. Gitu. Ya, jadi asal tertutup, nggak double pun boleh ya? Iya, mau pakai serbet pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jangan pakai masker bedah ya. Masker bolong ini jangan bedah kan bolong. Ya, Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu Juwitaningsih, Mas Dokter Galih dengan maskernya ya. Kalau kain tok gimana Mas Galih? Pakai satu kain tok gitu Mas Galih. Sudah bisa memfilter enggak virusnya? Masih tembus itu kalau kain. Tembus ya. Tembus. Kalau kain harus pakai double ya, mau nggak mau ya. Oke, Minimal masker bedah. Masker bedah ya. Bukan masker bolong ya, masker bedah. Iya. Yang lain ada pertanyaan, mari. Ya. Ada Mbak Ana, ada Bu Triadi. Ditulis di chat juga nggak apa-apa, nanti dibacakan sama Di chat Pak. nggak apa-apa, di chat nggak apa. Ada Bu Patmo, ada Monica ini, Bu Surya ya. Bu Surya atau Monica, ada Bu Penny. Ya, mari. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau mau malu bertanya dengan langsung ya tulis di chat aja. Saya mau tanya Pak Saya Dokter. Pak Patmo. Oh, sebentar, Bu Triadi dulu Pak Par ya. Mari Bu Triadi dulu Ya, ya. Gini Mari, Bu. Pak Dokter, suami saya kan habis vaksin, terus seminggunya tuh dia flu, batuk, panas, terus bawa ke dokter. Sampai 3 hari, gejalanya masih batuk-batuk gitu. Tapi dia tidak mau saya swab, tidak mau. Terus ke dokter lagi sudah baik. Nah, apakah ini nanti vaksin kedua bisa vaksin kedua? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Triadi. Salam buat Pak Triadi ya. Ya. Sudah lama nih. Biasanya firman Tuhan di pemuda ini, sama remaja. Nah, ini kalau masalah ada gejala seperti itu mau vaksin,
saran saya mending di swab dulu aja untuk lebih amannya kan. Swabnya minimal swab antigen aja juga nggak salah itu. Walaupun idealnya memang PCR, tapi kan mahal ya, sekitar 800 ribuan swab antigen, itu yang paling murah itu. Tapi itu juga tidak akurat. Tapi setidaknya kan udah ada hasil kuantitatifnya, itu menyatakan negatif apa positifnya. Saya belum divaksin. Gitu Pak Putri. Ya, sebaiknya antigen minimal gitu ya Pak Mas Gali ya sebelum vaksin kedua ya. Iya, walaupun itu tidak signifikan itu, kalau antigen itu. Paling enggak kode ayam lah gitu ya. Negatif antigen gitu Bu Adi. Terima kasih. Pak Parianto mari. Nah, Pak Parianto bertanya pada anaknya, mari Pak. Mas Galih, yang pertama bukan pertanyaan. Saya ikuti dari awal pembicaraan ini tadi. Kita itu bisa bersama melawan corona. Tetapi yang kita lawan ternyata bukan hanya virus, tetapi juga pemahaman yang belum betul tentang virus corona, tentang isoman, tentang pengobatan, itu juga harus kita lawan. Nah, selama ini kalau ada jemaat Gondomono dan tetangga, ada info yang terpapar, yang positif, selalu diarahkan ke fasilitas kesehatan. Supaya apa? Supaya dapat pemantauan langsung dari Vaskes. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bukan pertanyaan, tapi ini permintaan. Setahu saya, Mas Galih itu pernah pertengahan Desember itu positif. Lalu isoman. Awalnya isolasi di rumah sakit, tetapi pilih di kamar kos. Ini apa yang melatar belakangi? Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bapak Suparyanto. Nah, poin yang pertama, masyarakat itu memang selama pandemi ini kan, pandemi ini berarti wabah ya, wabah ini benar-benar masyarakat awam dipaksa untuk mengerti tentang dunia kesehatan, mau nggak mau seperti itu semua. Ada yang memahami, poin pertama ada yang memahami, yang kedua kurang memahami, tapi bergaya sudah paham, yang ketiga memang benar-benar tidak paham. Nah, sekarang kita menghadapi poin yang lebih bahaya, yang poin yang kedua, kurang memahami tapi bergaya sudah paham. Itu yang benar-benar susah kita hadapi. Memang benar ini mau nggak mau ya seleksi alam. Ini tuh, yang kuat ya kuat, yang lemah ya sudah. Gitu. Kita mengikuti seleksi alam di sini. Terus poin yang kedua, saya memang saturasi saya 93. Memang ditawarkan untuk mondok lagi. Setelah dirawat sekitar 15 hari saya dirawat, saya minta pulang. Saya pulang dengan saturasi 93, kepala masih keliengan, jalan saya terhuyung-huyung. Tas ransel saya minta tolong cleaning service bawakan ke, itu dalam keadaan saya masih positif itu. Bawakan ke parkiran motor, saya naik motor saya. Saya naik motor dari rumah sakit ke kos ya, saya kan ngekos ya, ke kos. Itu lumayan keliengan, wah untung gituan nggak jatuh, saya langsung tidur di kamar. Memang tujuan saya untuk pulang ke kos itu untuk supaya saya bisa gerak lebih leluasa lagi, saya bisa dapat matahari, dan makan saya lebih teratur lagi. Itu, saya paksa untuk gerak, sama terutama untuk dapat sinar matahari. Gitu. Saya paksa. Saya naik tangga 1 langkah pun saya nggak kuat. Tapi saya paksa terus. Saya paksa terus.
Makanya kenapa sekarang saya antisipasi ini, saya rutinkan untuk terutama Sabtu Minggu. Sabtu Minggu saya jogging saya, itu pasti. Untuk melatih paru-paru saya supaya berkembang lagi, supaya lebih leluasa lagi untuk tarik nafas, seperti itu. Dan pasti juga ada kan aplikasi di HP itu pasti ada itu, HP yang apa, yang ada menentukan berapa langkah gitu ya, 6.000 langkah, ideal 6.000 langkah. Tapi patokannya, saya per hari, saya 10.000 langkah, itu minimal 10.000 langkah. Kalau Sabtu Minggu saya bisa 30.000 langkah saya, itu minimal, kurang lebih rata-rata yang saya patoki seperti itu. Itu untuk mengatur irama nafas sama irama nadi kita, supaya kita lebih stabil lagi nantinya. Untuk ngadepin virus ini, kita nggak kaget itu. Gitu. Demikian Bapak Suparyanto. Terima kasih Mas Galih. Ya, demikian Babe ya. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing? Ada Bu Penny tadi ya, Bu Penny, kemudian ada Monica atau Bu Surya, ada Dan lampu Bu kos saya mati Fatma. ini. Iya, ini lampu mati. Ini malah bagus gitu, Wah, serem. Iya, ada Mbak Ana, mari. Ada yang mau bertanya atau sharing? Saya ada satu lagi, lupa Mari, ya Bu Rizky ya, monggo Bu. Nggak apa-apa. Ya. Orang Nanti sudah dapat redoxon Pak Patmo. Iya. Jika pertanyaan. apa kalau yang sudah kena COVID ya Mak, dokter itu kan belum vaksin itu katanya setelah 3 bulan ya, betul ya? Baru boleh vaksin. Iya betul. Ya betul. 3 bulan. Nah, minimal 3 bulan ya. Iya betul. Oh iya ya sudah gitu. Terima kasih. Ya, ini Pak Dokter dari Monica ya. Halo Dokter Galih, izin tanya apakah ngerasain semua jenis makanan seperti nggak ada rasa, tapi setelah beberapa hari isoman kok malah ngeluh keasinan, makanan yang masuk semua asin. COVID jenis apa ini? Semuanya jadi asin ya. Kemudian si isoman ini saya perhatikan semua gejala-gejala yang disampaikan dokter dialami semua. Ini Monica atau Bu Surya mengalami semua. Nah setelah isoman kok malah semua jadi asin gitu. Mari Dokter Galih. Betul sekali. Karena saya ngalamin juga seperti itu. Jadi saya waktu saya dirawat, saya selain menggunakan obat dari dokter, dari rumah sakit, saya juga menggunakan obat yang saya konsumsi sendiri. Apalagi batuk dahak. Batuk berdahak, di mana dahak itu bikin lengket sebenarnya. Lengket bagian organ paru-paru, terutama organ paru-paru yang paling kecil, yang kita sebut namanya alveolus. Lengket, otomatis oksigen nggak akan tersuplai. Jadi kepala kita pusing, ya kan? Kenapa? Makanan otak kita yaitu oksigen sama gula, itu makanan otak kita. Jadi kalau kelingan, kalau nggak gulanya tinggi, gulanya rendah, drop. Kalau nggak oksigennya kurang, seperti itu. Kita mudah menguap, tetap menguap karena oksigenisasinya kurang, oksigennya kurang. Jadi selain minum obat itu, yang saya lakuin apa? Saya ngemut garam, sejumput garam. Dan diskusi sama om saya, yang dokter juga, udah kamu ngemut garam. Itu sifatnya seperti cairan infus NaCl, natrium klorida, yang nyerap sekret. Jadi, saya ngemut garam itu buat mengumpulkan dahak, dan saya minum obat batuk dahak untuk mengeluarkan dahak itu, yang sudah dikumpulkan itu. Otomatis, saya harus ngemut garam. Itu. Ya, tidak semua pasien COVID terus saya ajukan untuk harus ngemut garam juga enggak. Nah, setelah itu memang pada saat isoman, saya CT value saya naik masih positif, tapi CT value sudah naik jadi 22 terus naik jadi 29, itu masih positif, walaupun masih infeksius, tapi udah agak mendingan badan, terus 33 itu masih terasa asin. Memang mulai
beradaptasi lagi indera penciuman, indera perasa kita itu masih mulai beradaptasi lagi kembali ke normal lagi seperti itu. Tapi nggak semua orang yang isoman itu rasanya asin, ya nggak semua. Tapi yang saya rasakan sama seperti Monica itu atau itu. Kalau semua tadi, Pak Dokter, semua dirasakan ya, gejala-gejala dirasakan itu tingkat apa ya, tingkat keparahan COVID-nya apakah pengaruh, Pak? Nggak bisa jadi patokan. Ada yang parah tapi dia nggak bergejala juga ada. Patokannya itu city value itu. City value sama pemeriksaan fisik. Jadi gini, dokter itu menilai kondisi klinis itu urut sebenarnya dari anamnesa, kita anamnesa pasien, kita tanya ya kondisi gimana, berapa hari, berapa lama, itu kan, terus keluhannya apa aja. Nah itu anamnesa poin terbesar. Yang kedua pemeriksaan fisik, kita cek nadi, kita cek tensi, kita cek suara parunya seperti apa, kita cek suara jantungnya seperti apa, bunyi jantungnya kayak gimana, gitu. Kita pemeriksaan fisik, poin yang kedua. Dan yang terakhir, yaitu pemeriksaan penunjang. Gitu. Contoh, kayak misalnya tadi Pak Triadi tadi yang menolak untuk di swab, walaupun sudah nggak batuk. Kalau saya sih nggak ada masalah, nggak usah di swab pun juga nggak ada masalah. Tergantung kondisi dari Pak Triadi itu sendiri, kondisi dari pasien itu sendiri. Kalau misalnya kondisi benar-benar fit, nggak ada masalah itu. Tapi untuk lebih amannya, untuk lebih safety-nya, yaitu di cek swab seperti itu. Itu Pak. Jadi saya tekankan tidak ada patokan separah mana dari keluhan pemeriksaan fisik atau anamnesanya itu bergejala semua, itu belum tentu jadi patokan parah atau tidaknya. Karena patokan parah tidaknya itu kelengkapan dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yaitu dengan swab PCR itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Galih ya. Yang lain Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat atau langsung. Memang lebih enak langsung ya kalau. Mari. Ada Bu Penny tadi ya, Bu Penny, Mbak Ana, barangkali Bu Patmo, Saya Bu tak tanya. Heri. Oh iya Mbak Ana, mari Mbak Ana. Selamat malam Pak. Iya, gimana Mbak Ana? Dokter Galih mau tanya, tapi maaf kalau tadi sempat mungkin tidak mendengarkan, soalnya ditinggal mandi, ditinggal ini itu. Sebenarnya ada nggak batas waktu dalam arti apa itu COVID itu, misalnya kan ada sempat pernah dengar kemarin 11 hari setelah itu, kalau dia positif 11 hari setelah itu tidak menularkan. Itu sebenarnya benar atau salah? Lalu, soalnya sempat dengar juga, katanya kalau swab PCR kan ada saudara yang sudah sampai 2 bulan itu PCR-nya masih positif, tapi swab-nya sudah negatif. Hingga akhirnya bulan keempat dia baru negatif PCR-nya. Gitu. Itu kira-kira benarkah atau pemahaman kita yang salah? Terima kasih. Itu aja Mas pertanyaan saya. Oh iya. Jadi tadi poin pertama tadi gimana? Agak lupa saya. Ada asumsi atau yang Oh iya, ya itu yang virus ya. Dari itu ya. Nah, masa inkubasi virus itu 5 hari. Terus setelah 5 hari, terus mulai terinfeksius itu kurang lebih 3-5 hari ke depannya, berarti 10 hari. Nah, memang 11 hari kan betul itu 11 hari. Gitu. Memang terus isoman itu kurang lebih 7 hari sampai 14 hari. 7 hari itu virus akan berkurang sendiri, terus mulai pembenahan tubuh kita 7 hari lagi. Jadi isoman
14 hari. Itu betul. Seperti itu. Lalu gini, kan biasanya seringkali dengan gejala batuk berdahak atau flu gitu. Ternyata setelah isoman 14 hari itu, batuk itu masih tetap ngekeli, Mas. Apakah dia tetap isoman atau dia sudah boleh beraktivitas biasa? Batuknya tuh masih tetap berdahak dan masih apa belum gejala sedikit. Biasanya kan lemes ya, ada lemesnya gitu. Itu kira-kira pasien dengan gejala seperti dengan apa yang dia perlukan seperti itu, dia sudah dikatakan negatif meskipun tidak swab ya, mungkin karena nggak semua orang mau swab kan. Bisa Kalau dijelaskan. untuk safety-nya, isolasi mandiri lagi. Sama patokannya yaitu poin yang pertama yang tadi saya jelaskan, gizi yang cukup dan seimbang. Terutama buah dan sayur itu wajib. Ya kalau misalnya batuk berdahak itu tapi tetap masih makan makanan yang berminyak, itu ya percuma, sia-sia. Seperti itu. Minum dingin itu juga percuma, sia-sia juga berobatnya. Mbak aku mati ya. Oh gitu ya. Iya. Iya wes. Berarti Jadi 14 hari plus 14 hari. Soalnya ada juga saudara itu sebenarnya sudah nggak jadi patokan. Isoman mau berapa hari pun, iya. Tergantung kondisi kita. Ya, tergantung kondisi kita bagaimana. Sik Mbak. Wis kudu tambah aku lali gitu. Oh gitu ya. Yang bikin harus swab itu ya Mas. Maksudnya kalau sudah negatif dan sudah isoman 14 hari itu berarti paling enggak kata Pak Patmo tadi lebih ayem ya. Ya, tapi untuk itu bukan jadi patokan 14 hari harus wajib isoman, enggak juga. Oh gitu ya. Iya. Tergantung kondisi kita sendiri dan hasilnya itu memang dari hasil PCR itu sendiri. Dari hasil PCR kalau misalnya itu ya memang harus kalau malas tapi ya diharuskan untuk swab daripada menularkan semuanya kan dari klaster nantinya malah. Bahaya malah. Lah Mas, kalau yang tadi tak tanyakan itu kan ada saudara itu yang sudah ternyata bulan keempat PCR-nya baru negatif. Sementara dia maksudnya dari swab setelah 14 hari dia isoman itu sudah negatif. Tapi kan kantor minta kamu boleh masuk kerja kalau PCR-nya sudah negatif. Nah, ternyata bulan keempat. Nah itu kalau terjadi seperti itu, apakah selama 1 sampai bulan keempat itu dia tetap sebagai maksudnya penderita COVID atau bagaimana? Sementara hasil swab-nya sudah negatif. Negatif, tapi bulan keempatnya gimana? Kurang paham saya. Enggak gini, jadi dia kan begitu positif, PCR positif, swab positif, dia langsung isoman 14 hari. Setelah 14 hari itu dia swab lagi negatif, sudah negatif. Tetap lalu dia PCR karena kantor meminta untuk bukti PCR bukan bukti swab. Ternyata PCR-nya itu masih positif. Ya, gitu. paham saya. Itu maksudnya swab antigen loh. Ya, swab antigen itu hanya kuantitatif, tidak valid, tidak terlalu valid. Tapi yang valid yaitu PCR. PCR itu kualitatif, yaitu kita langsung ambil dari RNA-nya langsung. Jadi jelas itu, memang betul kantor pasti ambilnya PCR, bukan dari swab antigen. Seperti itu. Karena swab antigen itu masih false, masih abu-abu sebenarnya itu. Walaupun negatif, ya, walaupun puji Tuhan, dokter, swab antigen saya negatif, belum tentu negatif di PCR. Tapi kalau PCR dan negatif itu sudah pasti negatif semuanya itu. Itu. Tapi kita boleh ya pakai patokan yang tadi setelah hari ke-11 sudah tidak menularkan ya, boleh ya, atau tetap jangan juga. Ini Mbak Ana, gini, patokannya itu bukan dari berapa harinya enggak, tapi patokan dari city value. PCR itu, swab PCR itu ada city value. City value itu untuk
ini ada nilai infeksius apa enggaknya tubuh kita terkena virus itu. Karena itu paling validasinya paling tinggi PCR itu. Jadi value kalau misalnya 35 ke atas, 35 sampai 40 itu aman. Itu udah Walaupun aman. positif bisa membaur. Tapi kalau 35 ke bawah mending jaga jarak. Kalau 30 ke bawah rumah sakit aja. Nah, seperti itu. Tapi kan tidak semua PCR ya Mas ya, karena dengan maksudnya mempertimbangkan biaya kan. Nah, itu patokannya apa supaya istilahnya kayak tadi mungkin kita mendengar dari Bu Triadi, Pak Triadi nggak mau swab gitu. Apa yang membuat kita maksudnya nanti ke depan untuk maksudnya berjaga-jaga setelah hari keberapa? Tetap nggak bisa jadi patokan. Oh, Karena nggak yang kita lawan ini nggak kelihatan. Iya betul. Ya kan? Sekarang contohnya kayak saya nggak pakai masker, saya juga pasti bisa kehirup virus. Nah, kan nggak tahu virus gimana kan. Walaupun itu poinnya poin sangat kecil karena saya jauh dari mana-mana, gitu kan. Jadi nggak bisa jadi patokan. Nanti habis positif swab antigen terus negatif 11 hari nggak bisa jadi patokan juga. Tergantung kondisi, ya tergantung dari kondisi dari pasien tersebut. Contohnya ada komorbid tidaknya, tergantung dari gaya hidupnya, pola makannya bagaimana, pola tidurnya bagaimana, stres apa enggaknya, itu juga mempengaruhi juga semua. Jadi simultan, nggak jadi patokan, bukan patokan terus 12 hari sudah aman, bisa membaur, nggak bisa. Bahkan ada yang sebulan, 3 bulan pun juga menular juga bisa. Kalau misalnya pola hidup dan gaya hidupnya juga jelek, itu pasti sangat bisa peluang menular gitu. Oh, nggih. Baik. Terima kasih. Iya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana, Dr. Galih. Masih ada lagi pertanyaan? Mumpung masih ada waktu untuk Zoom, Mas Galih belum di Zoom yang lain. Jam 7 karena Zoom yang lain. Mari Bapak Ibu. Sudah cukupkah? Masih ada Bu Patmo, kemudian Dokter, sekali lagi dokter. Oh ya, Bu Rika, silakan Miss. Ya. Kasih redokson Pak Patmo yang nambah. Jadi ngomong saya ini ada Zoom gratis kayak gini tuh ya, luar biasa ya. Jemaat GKI Gondomono terberkati dokter. Besok lain kali pakai tema-tema yang lain ya dokter ya. Ini dokter loh, sampai lupa malahan. Kalau untuk anak-anak dokter, apakah virus itu nanti, saya tuh takutnya untuk anak-anak saya ya yang sudah penyintas juga ya. Nanti suatu saat kayak tadi kan dikatakan bisa mati dan timbul kembali begitu ya. Itu bisa sampai hilang begitu nggak dokter? Karena regenerasi selnya anak-anak kan mungkin bisa lebih apa ya itu namanya ya, berkembang terus daripada kita yang sudah, kamu berapa? Aku sih masih 27 sih ya, ya. Daripada kita seperti ini begitu loh. Kemungkinan bisa normal kembali enggak? Atau virus itu hilang dari organ tubuh mereka begitu? Orang tua pun yang terkena virus pun juga bisa normal kembali. Anak-anak, orang tua pun juga bisa tergantung kita kembali lagi ke gaya hidup kita, pola hidup kita aja. Gitu. Yang penting, yang tadi saya tekankan, virus itu hidup terutama di pH yang asam. Nah, dia akan nyaman dengan pH yang asam. Itu berarti gimana? Ya, contohnya yang hewani-hewani itu pH-nya asam. Walaupun saya nggak melarang mau makan daging sapi, daging ayam, yang tadi saya tekankan mau telur, sudah silahkan, tapi dibatasi. Tapi perbanyak buah sama sayur. Perbanyak buah sama sayur. Oh gitu ya. Pokoknya semua virus ya dok ya. Biasanya seperti itu ya. Iya. Tempat hidupnya yang di asam ya. pH asam. Oh gitu. Berarti masih kemungkinan besar masih bisa original lagi gitu ya. Terima kasih karena mungkin sudah ditunggu, Anda juga mempersiapkan lagi ya. Begitu, terima kasih Pak Patmo. Ya, kalau saya Pak Dokter, saya yang selalu puasa sayur gimana ini Pak Dok?
Sayuri Pak Patmo. Sayuri. Ubah Pak dari diri sendiri. Ya nggak ada masalah, tapi kan seimbang. Misalnya Pak Patmo puasa sayur, tapi apa ya, buah suka apa Pak? Buah ya sedikit. Ya udah sedikitnya itu kentengin. Iya. Oke ya, yang penting ya dengan COVID ini satu kita lebih mengenal ya, mengenal. Kemudian yang kedua, COVID kita bisa menghadapi dengan gaya hidup yang baik tadi ya. Kemudian juga kita bisa menjaga diri kita terhindar dari COVID ya. Jadi pembicaraan kita ini cukup menarik dan memberkati kita. Begitu Bapak Ibu, sudah cukupkah? Pak, sekali lagi Pak mau Oh iya, tanya. mari. Suster Ana, mari. Stella juga? Ya. Redokson Pak. Mari Stella atau Mbak Ana dulu, silakan. Mau Stella dulu nggak Bapak? Boleh. Saya nggak tanya Mbak Ana. No, nggak jadi redoksonnya nggak jadi ya. Mau minta redokson itu. Iya. Ya mari Mbak Ana, Oh, silakan. yang tanya anu ya, dapat free redoxon ya. Oh, nanti dikirim dari Solo. Ya itu Pak Dokter mau tanya, apa itu, apakah aman seandainya orang tuanya kena COVID, orang tuanya positif, lalu anaknya kan negatif, itu masih bolehkah maksudnya menempati satu tempat yang sama? Katanya pernah dengarnya kan maksudnya kalau anak daya tahan tubuhnya itu bagus, masih bagus gitu. Itu Ya, aja jadi sih. klaster. Jadi Nah, klaster iya. muter aja virusnya itu nanti. Habis bapaknya sembuh, ke anaknya muter aja di situ nanti. Jadi Ya, saya tekankan harus tega. Sayangnya itu, rasa sayang kita ke keluarga kita harus tega. Bukan rasa sayang itu dengan kita nyuapin, kita apa ya, kita nanti mandiin apa gimana, salah itu. Itu rasa sayang yang salah. Justru bisa apa ya, bikin semuanya terinfeksi malah. Justru rasa sayang kita harus tega. Benar-benar dikucilkan tapi diperhatikan, paham kan? Diasingkan gitu loh. Oh, nggih, terima. Soalnya Tapi tuh masih ada tetap dikasih asumsi yang support. masih ada yang sebenarnya kan aku maskeran, ora kan katanya kan itu kalau kita istilahnya ngomong atau nafasnya maksudnya nggak ditutup masker itu yang bahaya. Selama kita masih pakai maskeran itu aman. Itu ada pengertian yang seperti itu. Makanya Tadi kan sudah saya presentasikan, maaf saya potong. Itu kayak misalnya virus itu akan bertahan berapa jamnya di gelas, di meja, terus di alat wajan, panci, piring, baju, berapa jamnya itu. Nggak bisa itu. oh ya, oke, siap. Terima kasih. Itu aja Pak Patmo, Dokter Galih. Terima kasih. Ya Mbak. Iya, terima kasih. Stella mau redokson, silakan bertanya. Saya dikirim redoxon 5 ya. Terima kasih Pak, sudah Wah, Pak. ini sudah, berarti nggak jadi redokson nih. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, kita sudah 1 jam 50 menit, lumayan panjang ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa ya, obrolan asik tentang Mbak Corona ya. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang kita pertanyakan lagi, semoga ini diberkat dan kita berharap pertemuan ini tidak sekali dan terakhir ya. Nanti kadang-kadang kita akan minta tolong Pak Dokter Galih lagi sharing tentang apa gitu ya, seperti Setuju sekali Pak, setuju dijadwalkan bisa kok Pak Galih ini. sebentar Mbak Rika. Ya nanti bisa obrolan minggu sore atau apa gitu ya, bersama Dokter Galih atau dengan dokter siapa lagi gitu ya, sehingga kita bertemu satu dengan yang lain itu semakin apa ya, semakin memberkati ya, semakin banyak hal yang bisa kita sebentar kita rasakan di sini. Mati.
Iya. Maaf. Wifi-nya error ya. Ya Bapak Ibu, sudah cukup? Dengar ya. Ya, saya minta Penatua Suparyanto untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Mari Pak Paryanto. Mari kita bersehati masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami semua mengucap syukur. Bersama Tuhan, kami akan melawan corona. Kami bertekad Tuhan. Kami bersama juga akan melawan corona itu dengan pemahaman yang baik dan benar. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi jemaat Tuhan di Gondomono. Biarlah yang saat ini masih isoman juga boleh Tuhan kuatkan, memperoleh kesehatan dari Tuhan, tidak lama lagi juga Tuhan pulihkan. Yang sudah sembuh bebas dari virus corona, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga kami semua boleh senantiasa waspada karena virus corona memang nyata ada. Kami pun juga menyadari keterbatasan kami Tuhan. Namun kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Paryanto. Dr. Gali izin live karena ada acara berikutnya. Kita akan foto dulu, Bapak Ibu. Silakan membuka kameranya sebentar. Ya, ini masih banyak yang tertutup ya. Ya, Bu Penny terbuka, Mbak Rika, Bu Fatmo. Mari. Lagi nggak alisan, Pak. Nggak apa-apa, nanti Itu ada di background-nya Stella. alisnya itu ditutupi bando tadi. Mari dibuka, ini ya. Di tempat Bu Penny ada pemadaman. Oh iya, ya nggak apa-apa Bu, gitu bagus Bu itu Bu Penny ya. Iya, Mbak Ana yang muncul nggak apa-apa, udah. Oke. Kamu ikut pemuda minggu pagi sama jam 11. Oke ya, dihitung ya 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Bentar ya, disimpan dulu. Sekali lagi, ada yang mau buka lagi nggak? Udah ya? Oke, foto sekali lagi Bu Fatmo. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih. Salam sehat Bapak Ibu ya, salam sehat, tetap semangat supaya kita senantiasa mengalami berkat di sepanjang kehidupan kita. Selamat malam. Sampai jumpa di persekutuan doa malam Bapak Ibu. Selasa kita ada persekutuan doa malam jam 7 malam. Kemudian mulai besok Jumat depan ada persekutuan wilayah, akan diawali bersediaan Efrata. Kemudian Seninnya akan ada persekutuan komisi ya, dimulai usia lanjut dan dewasa. Nanti jadwal akan menyusul. Semua jam 7 malam. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, saya tutup ya Bapak Ibu ya linknya. Terima kasih.